Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Konsep dan Teori Pedagogi Pendidikan Inklusif. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami tugas sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini secara bersama-sama. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Alki Gregorius Piku, saya sendiri sebagai moderator Febusta, Ewin Arwan, dan Teresia Yeti. Baik, kita lanjut. Pedagogi. Pedagogi merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tertentu. Jadi, pedagogi ini mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogi merupakan teori pendidikan anak, dan pedagogi juga sebagai ilmu yang sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru di taman kanak-kanak atau TK, dan juga guru sekolah dasar atau SD. Karena mereka akan berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Tugas guru bukan hanya mengajar untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan kepada para anak di sekolah, melainkan guru juga mempunyai tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani atau kata hati anak, sehingga anak akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia, dan menghargai sesama manusia. Begitu juga guru harus mengembangkan keterampilan anak didiknya, keterampilan hidup di masyarakat, sehingga ia mampu menghadapi segala permasalahan hidupnya. Nah, pedagogi inilah yang menjadi ilmu untuk guru dalam membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didiknya, serta tugas pendidik dalam mendidik anak agar mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Nah, menurut Profesor Dr. J. Hopford dari Belanda, pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu menjadi mandiri dan juga menyelesaikan tugas hidupnya secara mandiri. Jadi menurut Hopford ini, pedagogik itu adalah ilmu yang menghususkan untuk mendidik anak. Nah, menurut Langford, istilah pedagogi dengan istilah pedagogi dapat diartikan dengan pedagogik adalah ilmu mendidik, lebih menitik beratkan pada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran di mana kita membimbing anak, mendidik anak, dan sedangkan pedagogi berarti pendidikannya yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, dan juga kegiatan membimbing anak. Jadi, sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan, pedagogik itu pembahasannya terbatas kepada anak. Jadi, objek kajian pedagogik adalah pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Ya, untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada Teresia Yeti. Kepada Tere, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang berikutnya adalah landasan pedagogi. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka disolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah. Mereka harus diberikan kesempatan bersama teman sebayanya. Seiring dengan perubahan pandangan terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus terhadap tuntunan dalam penggunaan konsep-konsep dalam proses pembelajaran, konsep penempatan diri ABK atau anak berkebutuhan khusus sebagai pusat perhatian bukan kecacatannya, sehingga bukan anak yang menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan, melainkan sistem pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Berdasarkan hal tersebut, diadakannya perubahan dalam sistem layanan pendidikan, yaitu special need education, bukan lagi special education, sehingga layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan konsep, yaitu difokuskan pada potensi anak berkebutuhan khusus, bukan pada hambatan yang disebabkan oleh kecacatannya. Tuntutan konsep lainnya yaitu kecacatan dan keunggulan bukanlah hal yang dapat memisahkan ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya sebagai peserta didik untuk mendapatkan pendidikan secara bersama-sama. Semakin tinggi keyakinan bahwa setiap anak sebagai insan manusia dapat dididik, sekaligus dapat mendidik, serta saling mendidik sesamanya, membuat semakin tinggi pula kesadaran bahwa pendidikan untuk semua anak dapat diselenggarakan dalam sistem dan lingkungan yang sama. Konsep-konsep tersebut dapat diterapkan melalui pendidikan inklusif. Pada bagian ini, pendidikan akan ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Dan kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan pendidikan tersebut dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan di depan telah dikemukakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling berfokus pada manusia, bahkan dikatakan bimbingan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang berkembang, yang terus-menerus berusaha mewujudkan keempat dimensi kemanusiaannya, menjadi manusia seutuhnya. Wahana paling utama untuk terjadinya proses dan tercapainya tujuan perkembangan itu tidak lain adalah pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Telah disebutkan bahwa pendidikan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan adalah ciri apakah yang menandai berlangsungnya upaya pendidikan melalui ketiga kegiatan besar itu. Ciri pokoknya ada 2 ya, yaitu peserta didik yang terlibat dalamnya menjalani proses
belajar, dan kegiatan tersebut bersifat normatif. Apabila kedua ciri itu tidak ada, maka upaya dilakukan itu tidak dapat dikatakan pendidikan. Barangkali ada kegiatan-kegiatan yang dinamakan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan terapi apabila di dalamnya tidak terkandung unsur-unsur belajar dan norma-norma positif yang berlaku. Maka kegiatan-kegiatan itu tidak dapat digolongkan ke dalam upaya pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Pendidikan merupakan upaya berkelanjutan. Apabila suatu kegiatan atau program pendidikan selesai, individu tidak hanya berhenti di sana. Ia maju terus dengan kegiatan dan program pendidikan lainnya. Namun berbeda dari pendidikan, individu yang berhasil dalam proses bimbingan dan konseling tidak diharapkan segera memasuki program bimbingan dan konseling lainnya. Bahkan sebaliknya, individu yang berhasil dalam bimbingan dan konseling tidak diharapkan tidak perlu memasuki program bimbingan dan konseling ataupun mengambil program bimbingan lebih lanjut. Oleh karena itu, tidak dikenal istilah bimbingan dan konseling berkelanjutan dalam arti membimbing individu yang sama terus-menerus. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Tere. Untuk materi berikutnya, yaitu status keilmuan pedagogi, akan disampaikan oleh Saudari Ewin Arwan. Kepada Ewin, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai status keilmuan pedagogi. Di antara para ilmuwan, telah banyak yang menyatakan bahwa pedagogik berstatus sebagai suatu ilmu yang otonom. Menurut para ahli, pandangan ilmiah tentang gejala pendidikan itu atau pedagogik merupakan ilmu tersendiri. Sejajar dengan ilmu-ilmu tentang humanisme atau human sciences seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Di karya dalam Syarifuddin dan Kurniasi pada tahun 2008, pendapat di atas dapat dikaji dengan mengacu pada 3 persyaratan atau 3 kriteria keilmuan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, yaitu berkenaan dengan objek studinya, metode studinya, dan sifat sistematis dari hasil studinya. Dapat dirumuskan bahwa objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Objek studi ilmu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, objek material, yaitu sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materi. Terus objek yang kedua yaitu objek formal yang merupakan suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek materi yang dipelajari oleh suatu ilmu. Materi yang berikut yaitu fungsi keilmuan pedagogi. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu. Pedagogik mempunyai 5 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi deskriptif dan preskriptif, yang berarti bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak atau deskriptif. Juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi memprediksi. Fungsi memprediksi berfungsi sebagai penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam
pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengontrol berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan di atas, maka dengan pedagogik itu dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik atau yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak diharapkan yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi mengembangkan, maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Ewin Arwan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Alki Gregorius. Kepada Alki dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah teori pendidikan inklusi. Smith mengemukakan bahwa kata inklusif merupakan istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan, penyandang hambatan atau cacat dalam program-program sekolah. Inklusif juga berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Selain itu, inklusif juga berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari visi misi sekolah. Dalam Journal of Disability Policy Study, Susan J. Peters mengemukakan inclusive education as referring to the education of children and youth with disabilities in general education classroom with their non-disability peers. Inclusive education means more than physical integration, so that in addition to accessible classroom and facility, students with disability must be afforded adequate instructional support system. This support may include flexibility in curriculum for some students, adequately prepared teachers, and welcoming school community culture that goes beyond tolerance to acceptance. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa pendidikan inklusif mengacu pada pendidikan anak dan remaja, penyandang ketidakmampuan atau cacat di ruang kelas pendidikan umum dengan rekan-rekan mereka tanpa penyandang ketidakmampuan. Pendidikan inklusif berarti lebih dari integrasi fisik, sehingga ruang kelas dan fasilitas diakses siswa penyandang cacat harus diberikan sistem pendukung pembelajaran yang memadai. Dukungan ini dapat mencakup kurikulum fleksibel untuk beberapa siswa, guru yang cukup siap, dan menyambut budaya masyarakat sekolah yang toleransi terhadap penerimaan. Mel Enscough, Tony Booth, dan Alan Bison dalam Improving School, Developing Instruction disebutkan 6 pilar berpikir tentang inklusinya, keprihatinan dengan siswa penyandang cacat dan kategori sebagai kebutuhan pendidikan khusus. Yang kedua, inklusi sebagai respon terhadap pengecualian disiplin. Yang ketiga, inklusi dalam hubungan dengan semua kelompok dilihat sebagai rentan terhadap pengecualian. Yang keempat, inklusi sebagai pengembang sekolah untuk semua. Yang kelima, inklusi sebagai pendidikan untuk semua. Yang keenam, inklusi sebagai pendekatan berprinsip untuk pendidikan dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Saudara Alki.
Dan yang terakhir, saya akan bacakan sendiri atas kesimpulan dari materi kami, yaitu pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi, pedagogi mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak ini. Pedagogi merupakan teori pendidikan anak. Pedagogi juga ini sebagai ilmu yang sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka kan berhadapan dengan anak yang belum dewasa ini. Nah, salah satu tujuan adanya pendidikan inklusif adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh ABK atau anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Tujuan lainnya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak yang berkebutuhan khusus. Di sini maksudnya kesempatan seluas-luasnya yaitu dalam mengembangkan kemampuan yang masih mereka miliki. Selanjutnya yaitu menciptakan sistem yang tidak diskriminatif serta ramah terhadap pembelajaran. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu, yaitu pedagogik mempunyai, sebenarnya di sini kesalahan ketik, yaitu pedagogik cuma memiliki empat fungsi, yaitu fungsi deskriptif dan preskriptif, yang kedua fungsi memprediksi, yang ketiga fungsi mengontrol, dan yang keempat yaitu fungsi mengembangkan. Saya pikir cukup materi dari kami kelompok 2 tentang materi kami ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.